Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 22 Juli 2021 kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Manus sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, hari ini gereja kita memperingati Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah salah satu dari wanita-wanita yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari kuasa roh-roh jahat dan kemudian menjadi pengikut dan pelayan Yesus selama karyanya. Maria Magdalena juga dikisahkan hadir pula saat kematian Yesus di atas salib dan pemakamannya. Betapa kesedihan dan duka yang mendalam seringkali membuat kita lupa bahwa masih ada Tuhan hadir. Kesedihan dan duka itu bisa berupa kehilangan, beragam macam derita hidup, persoalan-persoalan pribadi dan bersama. Dan di saat kita mengalaminya, kita sering bertanya, masih adakah Allah di situ? Masih adakah Allah di dalam hidup ini? Seperti yang dialami Maria Magdalena, kedukaannya membuat ia tak peka akan hadirnya yang mulia, Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sedang berduka dan sedih yang mendalam karena kehilangan sosok pribadi yang amat penting bagi hidupnya, yaitu Yesus Tuhan. Betapa tidak penting. Yesus Tuhan adalah yang menyembuhkannya dari belenggu kuasa roh-roh jahat. Oleh karena kuasanya, maka ia sekarang menjadi manusia bebas dan dalam kebebasan mengikuti Tuhan. Di tengah situasi hidupnya yang kalut karena duka mendalam, pada akhirnya ia dihantar pada suatu titik penyadaran bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah kedukaannya. Injil tadi mengisahkan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria sangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Lalu kata Tuhan Yesus kepada Maria, "Maria." Dan saat itu juga Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ketika Maria Magdalena disapa ibu, ia tidak tahu bahwa ia memanggilnya adalah Tuhan. Tetapi perubahan suasana batin terjadi saat ia disapa secara personal dengan namanya Maria. Ingatlah ia bahwa yang manggilnya adalah guru, yaitu Tuhan Yesus. Mengapa Maria Magdalena ingat akan suara sapaan personal itu?
karena ia pernah mengalami kuasa yang dari Tuhan sendiri, di mana oleh karena sapaan itu, Maria mendapatkan kelepasan dari belenggu roh-roh jahat. Ternyata saudara-saudariku yang terberkati, memang inilah yang menjadi kekuatan Maria Magdalena untuk bangkit dari suasana kedukaannya. Pengalaman iman yang menyembuhkan itu sangat mengakar kuat dalam hidupnya, sehingga ia ingat selalu akan sapaan personal Tuhan Yesus. Sapaan personal atau sapaan pribadi Tuhan Yesus padanya mampu melampaui, mengatasi, dan menguatkan harapannya lagi untuk bangkit dari suasana duka menjadi sukacita dan penuh pengharapan. Saudari-saudaraku yang terberkati, kedukaan dan derita berubah menjadi sukacita karena sadar bahwa ada Tuhan yang selalu menyapa dan menguatkannya. Yakinlah, di saat situasi apapun hidup kita, Tuhan Yesus selalu ada menguatkanmu, menguatkan kita semua. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Yesus Kristus Putra Tunggalmu menyampaikan kabar sukacita kebangkitannya kepada Maria Magdalena mendahului semua muridnya. Semoga berkat teladan pertobatannya dan doanya, kami mewartakan Kristus yang hidup melalui sikap dan tindakan yang baik, dan berkenan supaya kelak pun diperkenankan ambil bagian dalam sukacita kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.